Nah, kita bisa juga bilang kenapa tidak masih mau membicarakan negara hukum. Nah, saya kira yang penting adalah bahwa negara hukum, rule of law, itu memang satu istilah yang sangat menarik. Itu secara ideologis baik. Kalau Robert Mugabe dari Zimbabwe, dia juga bilang saya pegang kepada rule of law. Kalau Soeharto juga bilang saya negara hukum. Kalau di North Korea pun, Korea Utara pun, ini negara hukum. Jadi apa sih negara hukum itu? Kenapa mereka menggunakan istilah itu? Karena itu memang secara ideologis kepada negara-negara lain, tapi juga internal itu memang it sounds good. Itu memang satu alasan saya kira bahwa itu kita harus jelas apa kita maksud dengan rule of law itu. Tapi tidak itu saja. Beberapa tahun yang lalu memang ada tulisan namanya The Lessons of Law and Development Studies. Dan kita lihat bahwa pada kira-kira tahun 90 memang ada revival mengenai Legal Development Cooperation. Maksudnya bahwa donor-donor seperti World Bank, Bank Dunia, IMF, semuanya sekaligus mau mengintrodusir negara hukum di mana-mana di dunia. Tapi kalau kita lihat, untuk pertama kali saya membaca definisi mereka. Definisi itu memang hanya sebetulnya seperti kita mau memasukkan ID property rights di negara-negara lain. Jadi tidak mengenai kekuasaan kehakiman yang mandiri itu ya boleh juga, tapi tidak intinya. Jadi karena itu saya juga memikirkan itu apakah itu yang paling penting dari rule of law itu, istilah property rights. Jadi karena itu alasan-alasan dari economist take over. Jadi karena alasan-alasan itu saya dalam rangka proyek Indira ini saya coba untuk membuat satu kerangka konseptual yang bisa berguna untuk mengerti apa yang bisa menjadi rule of law itu. Jadi dan saya kira untuk tujuan itu saya mulai dari ada dua fungsi rule of law. Dan kita semuanya sudah setuju, jadi barangkali Kim Jong-il waktu itu tidak setuju, tapi pada umumnya memang ada unanimitas, keseragaman ide mengenai fungsi-fungsi rule of law. Apa yang pertama itu adalah untuk melindungi warga negara terhadap negara. Itu alasan yang paling inti saya kira. Itu sudah Aristoteles sudah mulai dengan ide itu harus. Tapi kemudian itu termasuk ide lain. Itu tidak hanya untuk melindungi satu warga terhadap negara, tapi juga untuk melindungi satu warga terhadap warga lain. Nah, ini kita sudah lihat bahwa ini ada semacam pegangan. Karena protecting citizens against the state itu maksudnya bahwa negara tidak boleh terlalu berkuasa. Kalau sangat berkuasa seperti negara-negara otoriter, ya pasti negara hukum itu melindungi warga negara terhadap negara akan menjadi sangat sulit. Jadi jangan boleh terlalu kuat. Tapi kalau kita mau negara intervensi, kalau ada warga negara yang menyerang hak-hak orang lain, itu semestinya negara kuat. Nah itu kalau contoh, kalau kita lihat misalnya soal Ahmadiyah di Indonesia, jadi ada orang yang menyerang kelompok lain, semestinya negara yang intervensi kalau kita lihat dari function rule of law ini. Jadi harus ada kemauan, tapi harus ada kemampuan juga. Nah, itu kita harus selalu, jadi karena ketegangan ini di dalam konsepnya, itu sudah menjadi jelas bahwa selalu harus ada keseimbangan. Power negara tidak boleh terlalu kuat, tapi juga tidak boleh terlalu terbatas. Kalau terlalu terbatas, tidak bisa intervensi dalam kasus ini.
saya akan menjelaskan mengenai kategori-kategori ini. Tapi yang penting itu setiap kali dalam setiap kategori kita mulai dengan unsur yang di setiap definisi ada dan kemudian ada yang ditambah. Jadi menjadi semakin tebal namanya dalam bahasa Inggris. Dari thin to thick. Jadi dari kurus sampai ke tebal. Ini cara konstruksinya. Ada yang tahu, syukurlah tidak hanya ada pengikut, tapi ada juga yang benar dari barangkali ada yang kenal. Maaf. Ada yang tahu siapa orangnya? Dari Yunani. Siapa? Bisa lebih? Cicero dari Romawi. Ini Aristoteles. Ya. Aristoteles salah satu pemikir ide negara hukum yang pertama. Dan Aristoteles yang mengutamakan elemen substantif. Yang pertama adalah the state rules by law. Nah, itu ya wajar kan, tapi sebetulnya itu tidak begitu wajar karena juga ada negara di mana the state does not rule by law. Jadi itu misalnya kalau ada raja yang sama sekali tidak diikat oleh rule, tapi setiap kali untuk setiap kasus dia menentukan satu solusi. Tidak ada, jadi maksudnya orang tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang boleh, apa yang dilarang, apa yang tidak. Jadi ada diskresi yang luar biasa. Jadi kalau kita misalnya kalau kita lihat Cina, di Cina sekarang memang ada sudah semacam rule of law, tapi salah satu masalah di sana adalah bahwa selalu ada partai juga, dekret partai. Jadi walaupun ada aturan, walaupun ada undang-undang yang jelas, selalu bisa dibatasi dengan dekret partainya. Nah, itu maksudnya bahwa the state tidak hanya rules by law, tapi juga by decree, dengan keputusan yang individual. Nah, itu yang membuat itu ini unsur penting sekali untuk bisa meramalkan perilaku negara bahwa the state rules by law. Karena ini mengandung juga ide karena itu umum. Itu berlaku untuk umum. Tidak hanya berlaku untuk satu kasus individual. Yang keduanya, state actions are subject to law. Nah, itu juga hampir setiap definisi mengandung ide ini. State actions are subject to law. Maksudnya bahwa selalu harus ada dasar hukum untuk tindakan tertentu. Nah, ini yang menarik di Indonesia, masih selalu ada pembicaraan di bidang hukum tata usaha negara mengenai vrij bestuur, pemerintahan yang bebas. Ada yang tahu istilahnya di sini, vrij bestuur, masih dari kata istilahnya dari bahasa Belanda. Nah, tidak ada. Itu maksudnya bahwa memang kalau tidak ada urusan mengenai sesuatu, walaupun begitu negara boleh bertindak di sana. Nah, itu sebetulnya melanggar ide the state actions are subject to law. Selalu harus ada dasar hukum untuk perilaku negara. Dan itu juga maksudnya yang lebih penting juga, kalau negara tidak melaksanakan menurut hukumnya, seharusnya ada mekanisme of control. Jadi itu tidak boleh. Kalau itu dilanggar, memang harus ada tindakan juga. So ini dua unsur yang paling penting. Kemudian
ini sudah menjadi lebih rinci dan itu paling banyak. Saya kira ini memang unsur yang penting sekali. Jadi hukumnya jelas, pasti, bisa diprediksi dan bisa diakses. Nah, ini kalau kita membaca ini cukup sederhana, tidak begitu sulit, tidak begitu kompleks. Tapi sebetulnya kalau kita lihat cukup, law is clear. Apakah pada umumnya juga kepada mahasiswa hukum? Ada mahasiswa hukum di sini? Ada? Ya, ada. Sedikit saja. Jangan khawatir, tidak akan langsung tanya. Tapi apakah kalau tahu di Fakultas Hukum, apakah semua guru besar dan dosen-dosen setuju mengenai isi hukum? Semuanya jelas, hukum sudah jelas, semua aturan jelas, semuanya setuju mengenai apa maknanya. Apakah begitu atau tidak? Enggak. Tidak bisa juga. Tapi yang pentinglah itu memang kita coba untuk mewujudkan hukum yang sejelas mungkin. Nah, itu memang satu tugas untuk pakar hukum. Karena pakar hukum harus membuat menjelaskan menjadi struktur teori-teori sehingga itu menjadi jelas apa makna hukum itu. Tapi juga kita coba juga mengubah hukum supaya orang biasa juga mengerti. Itu juga. Tapi itu sulit karena pakar hukum sudah tidak mengerti. Jadi bagaimana orang biasa? Itu sebetulnya tidak mungkin kita membuat hukum yang bisa jelas kepada semuanya. Tapi itu usaha yang besar untuk hakim, untuk pakar hukum, untuk pengacara, untuk membuat hukum menjadi jelas. Jadi kita lihat di sana bahwa memang itu sudah satu ilmu khusus untuk membuat hukum itu menjadi jelas. Harus pasti. Jadi pasti misalnya kalau itu saya tidak akan membuat undang-undang hari ini, jangan sampai hari besok saya akan mengubah itu. Nah, kemarin saya di Departemen Kehutanan, mereka membicarakan soal izin yang diberi kepada pengusaha oleh Pemda. Pada saat desentralisasi dimasukkan. Waktu itu Departemen Kehutanan tidak punya kewenangan itu. Tapi setelah itu memang ada banyak izin yang diberi kepada pengusaha untuk aktif di kawasan hutan. Nah, sekarang bagaimana situasinya? Apakah itu pertanyaan adalah apakah orang itu di sana hukum sudah diubah? Apakah mereka bisa kena oleh ketidakpastian hukum itu? Maksudnya bahwa hukum sekarang ini bahwa kalau setiap orang yang aktif di kawasan hutan bisa ditindak oleh polisi dan kejaksaan. Apakah boleh? Nah, banyak kasus yang ke pengadilan, hakim bilang itu jangan. Pada saat itu memang pengusaha boleh percaya bahwa Pemda memang berwenang untuk memberi izin itu. Jadi dia tidak, kalau dia beritikad baik, dan itu kita harus juga dia beritikad baik, dia tidak bisa dihukum sekarang dengan jadi mereka kalah kasus itu di pengadilan karena hakim bilang harus ada kepastian hukum. Nah, saya kira betul itu memang salah satu unsur. Itu tidak maksudnya saya setuju dengan semua pengusaha itu, tapi kita harus cari jalan lain. Jangan sampai kita melanggar kepastian hukum itu. Harus predictable. Nah, itu clear, predictable, juga cukup sulit. Tapi kalau kita lihat yang keempat, accessible. Apakah itu masalah hukum bahwa hukum accessible? Kalau kita mau akses hukum, bagaimana kita coba itu? Ada yang mau coba? Dulu barangkali berani. Bagaimana kita bisa akses hukum?